Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifatul Ula dari Prodi Psikologi Islam kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mental dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mental dalam Al-Quran, kita harus mengetahui apakah itu mental. Nah, menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia, merumuskan pengertian kesehatan mental adalah sebagai kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal, baik secara fisik, intelektual, dan emosional. Nah, sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Yang kedua, menurut Piper dan Uden, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya. Kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat, namun saya hanya mencantumkan dua ini saja. Nah, tapi dari beberapa sekian pendapat itu dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah kesesuaian diri dengan lingkungannya serta tumbuh dan berkembang secara positif serta matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab dan melihat aturan di dalam lingkungannya. Baik, kita masuk dalam pembahasan mental dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, kebenarannya bersifat hakiki dan tidak ada keraguan di dalamnya, karena ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kitab suci yang berisi petunjuk dan penjelasan, bagi petunjuk itu sendiri di dalamnya banyak terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan mental, dengan berbagai istilah yang digunakannya sebagai sesuatu yang hendak dicapai oleh setiap manusia. Nah, salah satunya ini berkaitan dengan sabar yang berada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kekuatan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, sabar bukanlah sikap atau tindakan yang hanya pasrah tanpa usaha. Tetapi sabar adalah perjuangan dan upaya ikhtiar dengan segala daya dan upaya, namun tetapi memelihara ketabahan hati dan keyakinan jiwa akan hasil yang baik. Dengan demikian, sabar mengandung pengertian menahan diri atau membatasi jiwa dari segala keinginan-keinginan yang tidak seharusnya demi mencapai sesuatu yang lebih baik atau lebih luhur. Nah, pasti kalian bingung, kenapa sih sabar dikaitkan dalam mental? Jadi, kesehatan mental sabar itu memiliki banyak makna, yakni tabah dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi kenikmatan, sabar dalam peperangan, sabar dalam menahan marah, sabar dalam menghadapi bencana, sabar dalam kemewahan, sabar menerima yang sedikit, dan lain sebagainya. Nah, kesehatan mental seseorang berhubungan dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi. Karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu, dan di antara mereka ada yang berhasil memperolehnya tanpa harus bekerja keras. Ada juga yang memperolehnya setelah berjuang dengan mati-matian, dan ada
yang tidak berhasil menggapainya, meskipun orang tersebut sudah bekerja keras dan bersabar untuk menggapainya. Nah, maka dalam hal ini kesabaran yang kuat adalah jawaban untuk semua persoalan tersebut. Dalam hubungannya dengan kesehatan mental, kesabaran akan membantu setiap individu untuk mewujudkan perilaku positif dalam kehidupan. Teman-teman pasti ingin tahu apa sih penyebab penyakit mental yang dialami oleh seseorang. Nah, ini ada beberapa penyakit mental yang disebabkan oleh seseorang itu jauh dari Al-Quran. Nah, di antaranya itu adalah riya. Ya, yaitu bertingkah laku karena motif ingin dipuji atau diperhatikan orang lain, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada hasad dan dengki, atau bisa kita sebut juga sebagai iri hati. Nah, yang ketiga itu adalah rakus, yakni berlebih-lebihan dalam makan. Yang keempat adalah waswas, merupakan bisikan hati akan nafsu dan kelezatan. Nah, yang kelima itu adalah ingkar janji. Yang keenam, membicarakan kejelekan orang lain atau biasa kita sebut dengan ghibah. Nah, yang ketujuh itu adalah sangat marah, atau dalam bahasa Arabnya adalah syiddat al-ghadab. Nah, yang kedelapan adalah cinta dunia, atau dalam bahasa Arabnya adalah hub ad-dunya. Nah, yang kesembilan itu adalah cinta harta, yang dalam bahasa Arabnya adalah hub al-mal. Yang kesembilan adalah kebakhilan, atau biasa kita sebutnya dengan pelit. Nah, yang ke-10 itu adalah cinta pada kedudukan atau pangkat, yaitu hub al-jah. Nah, yang ke-11 itu adalah kesombongan, yaitu kibr atau bangga, ujub gitu ya. Nah, istilah kebahagiaan, ketentraman, keselamatan, kejayaan, kemakmuran, dan kesempurnaan dalam istilah kesehatan mental Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan uraian definisi kesehatan mental yang meliputi hubungan manusia dengan dirinya, yang hubungan antar sesama manusia, lingkungan, dan Tuhan. Nah, yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk mendapatkan hidup bermakna, bahagia dunia dan akhirat, seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui apa penyebab kesehatan mental yang dialami seseorang, kita lanjutkan kepada perilaku positif yang terlahir dari kesabaran dan berdampak baik terhadap kesehatan mental kita. Nah, yang pertama adalah pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan salah satu konsep sabar dalam perspektif psikologi, di mana seseorang akan berusaha mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa untuk tetap menjaga kebaikannya. Nah, seseorang yang memiliki pengendalian diri yang bagus akan senantiasa mengoreksi atau memuhasabah dirinya dalam setiap perilaku dan tindakan yang akan dilakukannya. Yang kedua, menerima kenyataan. Orang yang memiliki sikap sabar dalam dirinya akan lebih mudah menerima kenyataan hidup. Lebih-lebih lagi apabila kenyataan berbanding terbalik dengan harapan. Seseorang bisa saja mengalami respon berduka atau bahkan putus asa. Sabar merupakan solusi terbaik dalam menghadapi persoalan seperti ini. Meskipun tidak mudah untuk menerima situasi dan kondisi yang dapat mengganggu ketenangan hati. Yang ketiga, berpikir tenang dan hati-hati. Apapun yang dihadapinya, betapapun sulit situasinya, akan selalu ada jalan keluar yang terbaik selama ia mampu berpikir jernih dan berhati-hati dalam menetapkan keputusan. Yang keempat, yaitu teguh pendirian dan tidak mudah putus asa. Sikap sabar juga akan melahirkan sikap gigih dan tidak gampang putus asa. Nah, di sini gigih mengandung makna sebagai perilaku pekerja keras
dan ulet dalam berikhtiar, sehingga tidak mudah putus asa. Jika ia mendapat ujian atau cobaan, ia cepat bangkit kembali dari keterpurukannya itu. Yang kelima, sikap tenang dan tidak buru-buru. Kesabaran akan membiasakan seseorang untuk berpikir sebelum berbuat, berhati-hati sebelum bertindak, dan bersikap dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, sikap seperti ini akan membuat seseorang memiliki pribadi yang lebih tenang dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapinya. Bersikap tenang dalam menghadapi setiap masalah akan memudahkan dalam menemukan solusi setiap masalah yang ada. Yang keenam adalah memupuk sikap memaafkan. Memaafkan merupakan kalimat yang mudah diucapkan tetapi sulit sekali dipraktekkan. Hanya orang-orang yang memiliki kesabaran tinggi yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itulah kenapa Islam sangat menganjurkan umatnya memiliki sikap senantiasa memaafkan, karena memaafkan jauh lebih berat ketimbang meminta maaf. Yang ketujuh adalah ikhlas. Sikap ikhlas juga cerminan dari perilaku individu yang mampu menerapkan sifat sabar dengan baik. Karena keikhlasan lahir dan kebiasaan bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Bersikap ikhlas bukan berarti seorang pasrah menerima kenyataan tanpa sebuah usaha. Tetapi ikhlas adalah sikap yang harus diiringi dengan usaha atau ikhtiar dalam mengatasi sebuah persoalan. Yang kedelapan, mengendalikan emosi. Kesabaran juga membuat seseorang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Emosi yang stabil akan membuat ia lebih nyaman dalam beraktivitas. Nah, produktivitasnya akan lebih terjaga karena emosinya cenderung stabil, sehingga individu akan lebih mudah melahirkan berbagai karya dalam kondisi emosi. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.